Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. BNN Provinsi Jawa Tengah menyita aset tindak pidana pencucian uang kasus narkoba yang dikendalikan pasangan suami istri dari LP Nusa Kambangan. Belasan pencuri sepeda motor ditangkap. Salah satu pelaku mengajak istrinya ikut mencuri sepeda motor. Siasati nama Anda tidak dicatut didaftarkan partai politik, KPU imbau warga cek nama di website KPU dan segera lapor ke KPU. Kita ke informasi utama. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menyita aset senilai 800 juta rupiah dari hasil tindak pidana pencucian uang kasus narkoba. Pada kasus ini, sepasang suami istri ditetapkan sebagai tersangka. Sang suami mengendalikan bisnis narkoba dari balik penjara Nusa Kambangan, sedangkan istrinya menampung dan mengelola uang hasil bisnis narkoba. BNN Provinsi Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyita rumah di Taman Verbenia, Perumahan Greenwood, Kota Semarang, Kamis siang. Rumah ini merupakan aset hasil tindak pidana pencucian uang kasus narkoba. Selain itu juga disita uang tunai dan logam mulia. Penyitaan aset sebelum kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi. BNN merilis kasus TPPU narkoba di rumah yang disita dengan menghadirkan 2 tersangka, pasangan suami istri Slamet Teguh Wahyudi dan Andi Widiarti. Pasangan ini menjalankan bisnis narkoba dari balik penjara Nusa Kambangan. Sang suami mengendalikan peredaran dan transaksi narkoba dari penjara, sedang istrinya menampung uang hasil transaksi lalu membeli sejumlah aset. Sang suami diketahui masih menjalani hukuman karena kasus narkoba. Total nilai aset ini adalah sebesar 800 juta. Nah, modus operandi STW melakukan bisnis narkotika dan menampung hasilnya ke dalam rekening milik orang lain yang bernama Tatang Sutanto, yang m-bankingnya dioperasionalkan oleh istri STW yang bernama AW. Kemudian uang hasil kejahatan narkotika ini dibelikan aset berupa tanah, rumah, kendaraan, emas, dan juga digunakan untuk keperluan sehari-hari. TPPU kasus narkoba Pak Sutri terbongkar tahun 2021. Pada saat itu BNN meringkus seorang tersangka. Dari pengembangan, BNN menemukan aliran dana bisnis narkoba ke rekening istrinya Widiarti atas perintah suaminya Slamet yang menekam di LP Permisan Nusa Kambangan. Slamet diketahui tengah menjalani hukuman akumulasi selama 21 tahun sejak 2010 karena kasus narkoba. Kini Slamet dan istrinya dijerat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Motor pengangkut sampah milik pemerintah Kabupaten Blora terbakar di jalan. 2 petugas pengangkut sampah yang ada di motor berhasil melompat menyelamatkan diri. Motor operasional pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blora terbakar pada Rabu lalu. Sejumlah orang segera membantu memadamkan api yang membakar motor tersebut. Motor ini terbakar di perempatan Biandono Blora usai mengambil sampah di SMK Muhammadiyah 1 Blora. Saat perjalanan menuju tempat pembuangan akhir sampah, tiba-tiba muncul api dari bawah jok motor. Anwar yang mengemudikan motor segera turun usai diberitahu temannya yang duduk di belakang. Kedua petugas pengangkut sampah selamat setelah melompat dari motor. Tadi itu sini di pantat kerasa hangat. Terus yang teman saya yang duduk di atas bilang saya suruh turun. Soalnya dia lihat ada apinya gitu, Pak. Terus setelah itu ya saya sama dia turun minta tolong orang buat nyiram ini. Jam berapa itu? Sekitar jam kurang lebih 10-an. Di mana? Di perempatan Biandono.
Seorang perempuan tewas akibat tersambar kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Kabupaten Grobogan. Akibatnya korban tewas dengan kondisi mengenaskan. Siti Munawaroh, warga desa Manggarwetan, Kecamatan Godong, tewas setelah tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu Desa Melilir, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Sebelum tewas, Siti hendak berkunjung ke rumah saudaranya di Desa Melilir. Siti sempat meminta minum kepada warga karena kelelahan menempuh perjalanan menggunakan sepeda. Usai minta minum, Siti melanjutkan perjalanannya dengan mengayuh sepeda. Naas diduga tidak hati-hati, korban tertabrak kereta api saat melintas rel kereta api. Padahal masinis sudah berusaha membunyikan sirine dan meneriaki Siti supaya menepi. Akibat tertabrak kereta, tubuh Siti terseret hingga beberapa meter dan korban tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Minta minum. Oh, korban itu sempat minta minum sama warga. Katanya mau duluan ke tempat Dwi apa siapa nyebrang. Nah, posisi baru nyebrang waktu itu. Posisi ada kereta nyebrang kan. Nggak lihat. Mungkin yang nggak lihat. Terus atau nggak dengar. Terus tertabrak itu, Pak. Satuan Reserse Kriminal Polres Demak meringkus 19 pelaku pencurian sepeda motor dalam kurun waktu 1 bulan. Dari 19 pelaku, 5 diantaranya merupakan anak di bawah umur yang berperan sebagai eksekutor pencurian. Sing bunang di? Sing bunang niki, Pak. Nah, kok ngerti nang bunang? Tim Resmob Polres Demak melakukan penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di wilayah Kabupaten Demak. Para pelaku ditangkap di beberapa lokasi, yakni di Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Salah seorang pelaku, Waluyo, mengaku dalam pencurian dirinya mengajak istrinya dengan mencari sasaran sepeda motor di area persawahan yang sepi. Saat kerja dengan siapa? Sama istri saya. Kamu selaku apa? Saya memutus kabel. Eksekutornya itu ya? Yang membawa kabur? Yang membawa istri saya. Dijual di mana? Di Para. Dari hasil penyidikan, pada umumnya pencurian dilakukan di area persawahan atau sepeda motor milik warga yang tengah beraktivitas di sawah. Dari 19 pelaku, 5 orang diantaranya merupakan anak di bawah umur. Ironisnya, 5 anak di bawah umur tersebut berperan sebagai eksekutor. Kapolres Demak mengatakan 19 pelaku ini ditangkap Satreskrim dan jajaran Polsek di Polres Demak dalam kurun waktu bulan September. Jadi modusnya ya daripada pelaku ini adalah dengan cara menggunakan kunci palsu dan menggunakan atau memutus kabel daripada motor. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya kunci palsu dan 21 kendaraan hasil curian. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Penyidik Polres Sragen telah memeriksa 5 saksi terkait kasus pembunuhan yang dilakukan Suwarni terhadap putra kandungnya. Penyidik akan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku meski tersangka mengaku pembunuhan dilakukan secara sadar. Penyidik Polres Sragen telah menetapkan dan menahan Suwarni sebagai tersangka tunggal pembunuhan terhadap putranya Supriyanto di Dusun Telobongan, Desa Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Guna mengungkap tuntas kasus, polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Berdasarkan pemeriksaan sementara, pelaku membunuh putra sulungnya itu dalam kondisi sadar. Namun demikian, pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku tetap akan dilakukan polisi. Menurut penyidik bahwa pelaku melaksanakan tindakan tersebut dengan sadar. Namun kami dari kepolisian akan menindaklanjuti apakah ada istilahnya secara psikologi atau terganggu enggak, tentunya akan didalami oleh saksi-saksi yang diperiksa. Kami sudah 5 saksi yang kami periksa terkait yang mengetahui atau sesaat kemudian yang kejadian tersebut. Untuk barang bukti juga sudah dari penyidik sudah mengumpulkan semuanya dan ini permohonan izin sita ke pengadilan. Motif lain ada nggak, Dan, selain merasa jengkel terhadap korban? Jadi seperti ini. Jadi sesuai BAP dari pengakuan tersangka, jadi ibu ini merasa
istilahnya sakit hati karena korban itu sering membuat malu ibunya. Pada Selasa dini hari, Suwarni membunuh putranya saat korban tertidur lelap di teras rumah. Korban dipukul dengan batu dan cangkul hingga tewas. Pelaku sempat meminta kerabat membuang jasad anaknya ke sungai di belakang rumah, namun ditolak. Kerabat pelaku malahan berinisiatif melaporkan pelaku ke polisi. Dugaan sementara pembunuhan dipicu rasa kesal lantaran korban kerap membuat malu keluarga dengan mencuri. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan sehingga terancam pidana penjara 15 tahun. Giri Prastio melaporkan dari Kabupaten Sragen.